Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, Transformasi LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 4 tahun 2025. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Kurniati, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTSS Nurul Falah Gading Sari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Batch 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2574250640. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025 pada materi membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar dan tawakal, kelas 8 mata pelajaran Akidah Akhlak. Terima kasih, mohon arahan, bimbingannya, dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya. Kita patut bersyukur bahwasanya kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan bisa belajar bersama di sekolah ini ya. Dan sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu, yang mana mudah-mudahan apa yang kita inginkan, mudah-mudahan Allah lancarkan. Dan mudah-mudahan cita-cita kalian, apapun cita-cita kalian, mudah-mudahan Allah berikan jalan. Dan semoga pelajaran yang akan kalian pelajari hari ini, mudah-mudahan oleh Allah diberi kemudahan untuk kalian pahami, dihafalkan, dan tentunya barokah ya. Dan ketua kelas ya, ketua kelas bisa pimpin doa ya, tapi tetap di bangkunya. Bisa ya, ayo silahkan. Yuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, ini kayaknya ada yang tidak masuk ya hari ini ya. Coba Bu Guru absen dulu. Siti Hofia hadir. Irfan Hakim hadir. Terus Muhammad Rifki hadir. Muhammad Samsul Arifin hadir ya. Muhammad Syauki. Terus Susyanti hadir. Ila. Amel sakit ya. Kita doakan Amel, teman kita yang hari ini sakit, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat semua penyakitnya oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Saya. Coba kita bersama, bisa?
Yuk, 1, 2, 3. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsen. Tepuk 5, siap. Nah, berarti kita harus siap belajar ya, apalagi masih pagi-pagi. Terus tepuk yang kedua yaitu tepuk fokus. Kira-kira sudah ada yang tahu? Tidak tahu. Yuk sekarang, tepuk fokus, Bu Rosi contoh, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Ayo, 1, 2, 3. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, fokus. Terus kita coba diulang dari tepuk yang pertama. Ya. Konsentrasi, harus konsentrasi. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Gimana tepuk fokus? Ayo, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, jadi kita belajar harus fokus. Nah, gambar di ini di papan ini coba kalian cermati. Kira-kira siapa nama yang ada di papan ini? Bapak siapa? Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie. Anak-anak yang tahu tentang beliau ini siapa? Siapa? Adalah mantan presiden. Ya, Bapak B.J. Habibie adalah mantan presiden. Yang kedua, B.J. Habibie ini bisa membuat pesawat. Terus, ini ya. Kira-kira menurut kalian B.J. Habibie ini cerdas apa enggak? Cerdas. Kalau tidak cerdas tidak mungkin bisa buat pesawat ya. Ya, Bang. Maka dari itu, dari ikhtiar beliau, Bu Guru tanya, dari ikhtiar beliau, apakah beliau itu membuat kapal hanya mengandalkan kecerdasan saja ataukah ada yang lain? Atau keahlian apalagi? Tentunya beliau itu ikhtiar dalam belajar, ikhtiar dan tawakal. Yang dapat kita ambil dari Bapak B.J. Habibie ini, beliau adalah orang yang sangat rajin, ya. Beliau adalah orang yang sangat rajin untuk belajar. Dari itu beliau itu kan rajin dan beliau itu memang punya kecerdasan, ya. Di samping beliau cerdas, beliau itu rajin belajar. Ikhtiar, beliau itu bersungguh-sungguh. Nah, makanya yang dapat kita ambil dari Bapak Habibie ini adalah kalian harus kalau keinginan kalian mau tercapai, berarti kalian harus pinter, harus belajar yang rajin. Tapi tidak cuma belajar saja, harus kalian bertawakal. Di samping kalian berusaha, harus berdoa. Serahkan kepada Allah apapun hasilnya. Tapi kalau kalian memang benar-benar belajar dengan rajin, insya Allah hasilnya akan memuaskan. Seperti contohnya B.J. Habibie ini, di samping beliau pintar, tapi beliau tidak karena banyak misalkan mengandalkan, saya sudah pintar, saya tidak usah belajar. Itu tidak, Ada seorang teman kita, contoh ya, yang ikut Akademi 7. Terus teman kita ternyata gagal, tidak bisa menjadi juara 1. Nah, sebagai teman, apa yang harus kalian lakukan kepada teman kita yang gagal tersebut? Memberi semangat. Apalagi selain memberi semangat kepada teman kita yang gagal mengikuti Akademi 7, tapi dia tidak bisa menjadi juara. Kemungkinan dia pasti sedih ya. Betul kata Hofia, memberikan semangat kepada teman kita. Selain memberi semangat, apa lagi, Nak? Selain memberi semangat, apa lagi, Sodek? Selain memberi semangat, beri apa, Nak? Memberi semangat dan apa, Nak? Memberi semangat dan
ber ah. Harus kasih semangat biar tidak apa namanya, biar dia tidak frustasi karena dia ingin juara satu ternyata tidak dapat juara satu padahal dia sudah segala upayanya sudah dikerjakan bahkan sampai bergantung-gantung apapun dia sudah lakukan tapi dia tidak bisa mendapatkan juara pertama. Betul, kita harus memberi semangat dan mendoakan. Kita menyemangati kepada teman kita yang gagal. Bukan kita memiliki teman yang gagal pas langsung makanya kamu jangan ikut-ikut gagal kan. Nah, kalau seperti itu tidak kok. Ada yang sudah tahu? Belum. Kemarin Pak ya, belum ada yang tahu ya. Nanti ikhtiar Bu Guru jelaskan dan anak-anak konsentrasi belajarnya. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, jangan merasa sungkan, harus tanya kepada guru ya, karena kita di sini belajar bersama ya. Bu Guru di sini akan mendampingi kalian sampai kalian benar-benar paham, benar-benar kalian itu bisa. Jadi tidak usah tidak usah merasa malu sama temannya kalau tidak paham. Misalkan Ila tidak paham dengan ikhtiar, tapi saya malu Bu Guru yang mau nanya sama Bu Guru, soalnya nanti takutnya diketawain sama teman. Nah, jangan ya. Jadi kamu dari rumah niatnya mau mencari ilmu. Jadi sampai sekolah harus benar-benar mencari ilmu ya. Jadi kalian harus benar-benar belajar yang rajin, tidak usah memikirkan apa yang terjadi. Saya yakin ini semuanya pasti punya pikiran atau punya masalah masing-masing di rumah. Tidak mungkin pas sama semua ya, pasti mungkin ada di rumahnya masih ada pekerjaan apa, di rumahnya masih mungkin ada keluarga yang sakit, mungkin seperti itu. Tapi kalian waktunya belajar, tetap belajar. Nah, kita fokus tidak usah memikirkan apa-apa ya. Seperti itu ya Nak ya. Sudah siap belajar? Ya. Sudah. Jadi ikhtiar itu harus ada di setiap orang. Kalau seseorang tidak memiliki ikhtiar, maka dia tidak akan memiliki apa? Kesuksesan. Intinya cuma pengen pintar tapi tidak belajar, pengen lulus tapi tidak belajar. Jadi itu harus punya yang namanya ikhtiar dan tawakal. Tawakal itu yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada hasil dan usaha ikhtiarnya diserahkan penuh kepada Allah. Kenapa kok diserahkan penuh kepada Allah? Karena yang memiliki ketentuan itu hanyalah Allah. Manusia hanya berusaha. Manusia hanya diwajibkan untuk berusaha. Anak-anak berarti sekarang usahanya harus belajar yang rajin. Kalau ada PR harus dikerjakan. Ya. Terima kasih kemarin sudah mengerjakan PR dari Bu Guru. Terima kasih ya. Jadi kalau dikasih PR harus dikerjakan. Karena itu kewajiban kalian sekarang belajar, bukan bekerja ya Nak ya. Kewajiban kalian adalah belajar. Dan kalau sudah kalian belajar dengan rajin, insya Allah baru nanti kalian harus bertawakal. Insya Allah hasilnya akan memuaskan. Bu Guru punya video. Nanti Bu Guru minta kalian itu perhatikan videonya. Nanti Bu Guru ada pertanyaan dari anak-anak. Jadi harus diperhatikan ya videonya ya. Nih. Nah, di sini kan ada 4 orang. Jadi kalian itu harus harus diisi rasa syukur kalian dalam sehari-hari itu apa contohnya? Saya bersyukur hari ini bisa bersekolah. Misalkan lagi contohnya, saya bersyukur hari ini bisa makan MBG gitu ya. Iya kan ya? Saya bersyukur hari ini MBG-nya ada ayamnya banyak, misalnya seperti itu ya. Jadi ini nanti Bu Guru tanyakan apa yang hasil kelompoknya. Nah ini di sini juga diisi ya, di sini sama ini ya. Jadi ya ada yang kesulitan Nak. Oh ini sudah ditulis. Alhamdulillah saya bersyukur katanya ya di kelompok 2. Saya bersyukur MBG tadi menu kesukaan saya katanya ya. Ya seperti itu syukur ya.
Pertanyaannya, ya. Pertanyaannya itu yang paling atas yang ditanyakan kepada temannya. Nah, ini. Tugas 2. Nah, nanti ya. Kalau salah nanti permainannya berarti itu yang menanyakan, misalkan ini salah, ya. Berarti ini yang kalah, tim ini yang kalah ya. Yuk, silakan. Konsentrasi. Konsentrasi permainannya. Tepo 1, tepo 2, tepo 3, tepo 3, tepo 1, tepo 1, tepo 1, tepo tidak sampai. Yang mana ya? Berarti kelompok 1 yang salah. Silakan, silakan kelompok 2 memberikan pertanyaan. Nih, yang ini, yang ini nak. Ini. Ini berarti. Ya. Tidak. Ini. Jika hasil Ayo pertanyaannya yang keras. Jika hasil sukses kamu Bu. Mana ini pertanyaannya katanya? Jika diulang nak, diulang. Jika hasil sukses maka sikapku adalah tenang. Bagaimana? Benar. Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus, yuk. Ada lagi. Ayo. Lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk tidak sampai. Lagi. Tepuk 1. Tepuk 1. Kok kalah lagi ya, berarti kelompok A ini tidak fokus ya, kurang fokus. Ayo silakan pertanyaan yang kedua, Jong, kasih ke kelompok. Ayo. Betul? Oh, betul, berarti pintar-pintar semua ya. Berarti sudah paham dengan tawakal dan ikhtiar ya. Ayo silahkan Bu Guru akan. Sudah, Bu Guru sudah jelaskan ya tentang ikhtiar dan tawakal, dan silakan HP-nya. Ayo anak-anak dibawakan HP-nya semuanya. Ada yang bawa HP? Bawa HP semua ya, ayo. Sekarang tugas kalian cari pengertian tawakal dan ikhtiar. Silakan dicari di HP-nya. Itu dong pengertiannya dulu nak, pengertian dari ikhtiar dan tawakal. Sudah? Sudah ketemu semua? Silakan Mbak Amel. Apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Coba jelaskan. Ikhtiar adalah usaha maksimal dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan. Betul? Gimana katanya? Ikhtiar adalah usaha maksimal dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan. Kalau kita memiliki akhlak terpuji, tentunya orang tua, guru, teman kita akan menyayangi kita. Ya. Kalau kita sebaliknya, kalau kita memiliki akhlak tercela, orang tua, guru, dan teman juga akan merasa risih kepada kita. Makanya saya harap di pelajaran akidah akhlak ini, akhlak kalian harus lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ya nak. Jadi harus harus belajar yang akhlaknya yang masih kurang baik diperbaiki. Misalkan sering nyala-nyala sama temennya, tapi insya Allah di sini tidak ada ya, tidak ada yang nyala-nyala sama temennya, tidak ada yang ngebully temannya. Karena hal-hal ngebully itu adalah sifat yang tercela, sifat yang tidak dianjurkan, yang tidak baik, yang tidak dianjurkan dalam Islam. Dalam Islam itu semua orang itu adalah saudara. Jadi jangan sampai kita bermusuhan kepada saudara-saudara kita. Bahkan kita dianjurkan untuk saling mendoakan. Mungkin ada teman kita yang kesulitan, kita dianjurkan untuk membantu. Kalau ada teman kita yang bahagia, kita tidak boleh iri. Kita cuma bilang alhamdulillah, saya juga semoga sukses seperti kamu.
Yang kata-kata seperti itu. Jadi jangan karena ada teman kita bahagia, kitanya malah sok-sokan itu. Nah, misalkan contohnya, jangan ya nak ya. Jadi kalau ada teman kita yang sedih, kita harus menghibur. Kalau guru, tapi kenapa? Saya ingin ini, kok tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Kita harus yakin bahwasanya yang terbaik bagi kita itu adalah Allah yang tahu. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kalau sudah baik menurut Allah, maka baik pula menurut kita. Tetap semangat ya, masih semangat ya. Terus semangat. Ayo kita sebelum dimulai pekerjaannya, Bu Guru ada permainan ya. Kira-kira musiknya, tapi ini ada musiknya, ini gimana ini ya? Jadi pakai tepuk-tepuk saja ya, musiknya tidak ada. Iya, tidak ada musiknya. Tepuk, kalau tadi kan tepuk konsentrasi ya, tepuk fokus. Coba kita ulangi lagi dari depan. Yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, dan tepuk fokus, mendengar, mengingat, fokus. Terus lagi, Bu Guru ada lagi. Gini, tepuk 1, hap, tepuk 2, tepuk 3, 2, 3. Tepuk tidak sampai, kok tidak sampai. Tepuk tidak sampai, hap. Berarti tidak bunyi ya, tidak bunyi ya. Bisa ya, yuk. Harus kompak. Ayo, yang salah berarti tidak konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk tidak sampai. Ternyata ada yang tidak konsentrasi. Tidak konsentrasi ya. Lagi, ayo. Lagi dari dia tidak ngantuk. Ayo. Dari awal. Tepuk 1, yes ya, ayo. 1 2 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap tepuk fokus. Gimana? Ayo kodak kepala lagi, ayo. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat. Nah, sekarang terakhir. Kalau ada yang salah dikasih hukuman ntar lagi ya. Mau dikasih hukuman? Ayo. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tidak sampai. Sudah, silahkan. Ini lembar jawabannya. Tetap seperti yang tadi ya. Kalian jawab di sini secara berkelompok tentang ikhtiar dan tawakal. Ini ada kelompoknya. Ini ditulis, ini kelompok 1. Ya, kelompok 1 di sini. Nah, itu kelompok 1. Silakan diskusi bersama teman-temannya. Ini kelompok 2 ya, Cong ya. Ini silakan dibaca dulu dan disimak baik-baik, dikerjakan bersama. Nanti Bu Guru lihat hasilnya. Teruskan seperti itu, nak. Teruskan belajar yang semangat. Karena Bu Guru lihat di LKPD kalian itu sudah bagus. Jadi apa yang Bu Guru inginkan dalam soal yang Bu Guru buat, kalian sudah bisa jawab dengan baik dan rapi. Ya, berarti kalian sudah paham. Ini kesimpulannya ya, kesimpulannya ikhtiar dan tawakal. Kalian bagaimana kesimpulannya ikhtiar dan tawakal? Silakan kalian diskusi sama temannya ya. Ini gimana? Ya, ini kesimpulannya tentang ikhtiar dan tawakal ya. Kalian diskusi sama temannya. Nanti hasilnya Bu Guru tanyakan, bacakan satu kelompok 1 ulangan ya. Jadi 1, yang sana juga 1. Ya, Bu Guru kasih waktu 2 menit ya. Bu Guru kasih waktu 3 menit. Sudah? Sudah selesai? Bu Guru hitung ya. Sudah selesai? Nah, silahkan. Kalau sudah selesai, yang mana yang akan bacakan kesimpulannya terlebih dahulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 dulu ya. Silakan, siapa yang membacakan?
dan tawakal, bahwa sebenarnya usaha doa itu sombong, sedangkan doa usaha adalah sia-sia. Tepuk tangan buat proposal. Silakan kelompok dua. Bahwasanya ikhtiar dan tawakal harus diimbangi, selain manusia harus berusaha, maka wajib atau harus berdoa atau bertawakal kepada Allah. Ini hasil kelompok. Bu Guru ingin tahu kesan kalian. Kesan kalian itu tentang ikhtiar dan tawakal. Apa? Menurut kalian? Menurut kalian? Kesan kalian? Atau kesulitan? Bukan cuma kesan, kesulitan, kesan, apalagi? Coba kalau kesulitannya itu apa dalam berikhtiar kalau menurut kalian? Apa? Kalau ikhtiar kan bersungguh-sungguh kan gitu. Menurut kalian kesulitannya itu apa? Karena harus belajar terus ya, karena harus belajar terus menerus gitu. Itu kesulitannya. Terus kalau tawakalnya apa yang menurut kalian itu kesulitannya itu apa? Hah? Karena tidak bisa yakin gitu, karena tidak bisa yakin kepada Allah gitu. Nah, ya, jadi harus itu kesulitannya ya nak ya. Jadi itu biasa namanya, apalagi kalian masih anak-anak ya. Tapi harus diterapkan itu nak ya dalam belajar kalian ya. Dalam belajar kalian sehari-hari itu harus diterapkan. Ya. Ikhtiar dan tawakal itu harus kita terapkan dalam belajar kalian. Minggu depan Bu Guru minta kalian buatkan contoh ya. Minggu depan buatkan contoh perilaku sabar dan qanaah dan syukur. Kata-kata seperti apa? Kalau syukur itu seperti apa? Tadi ya sudah ya. Kalau syukur ya sudah ya tadi ya. Kalau sabar itu harus seperti apa? Tadi kan sudah. Belum. Kalau sabar belum ya. Itu ya. Qanaah dan sabar ya. Itu ya. Minggu depan ya. Bisa ya? Bisa. Jadi harus bisa dong. Masa ada bisa? Kan sudah pintar-pintar semua. Jadi yang rajin belajarnya nak ya. Udah, ini kan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Bu Guru untuk pertemuan minggu depan akidah akhlak di sini tentang sabar, syukur, qanaah. Ya. Jadi dipelajari di rumah tentang syukur, sabar dan qanaah. Ya. Dipelajari di rumah. Minggu depan biar Bu Guru bisa langsung menanyakan kepada kalian. Ya, Bu Guru tutup pelajaran hari ini. Namun Bu Guru minta suatu hal kepada kalian. Mari kita bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian dapatkan di hari ini bermanfaat buat kalian semua, dan mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tua dan juga gurunya ya. Tetap semangat belajarnya. Nah, ayo kita awali baca surat Al-Ikhlas dulu ya sebelum kita pulang ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.